Kecerdasan interpersonal anak usia dini oleh Apriani Bunga dan Yevi Buan. Definisi dari kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk membangun suatu hubungan yang meliputi kepekaan sosial yang ditandai dengan anak memiliki perhatian terhadap semua teman tanpa memilih-milih teman. Pemahaman sosial yang ditandai dengan anak dapat menyelesaikan konflik atau masalah walaupun dengan dibimbing oleh guru. Dan komunikasi sosial yang ditandai dengan anak dapat mengemukakan pendapat kepada teman tanpa didekati oleh teman terlebih dahulu. Kecerdasan interpersonal sangat penting untuk dilatih dan diasah sejak usia dini, karena akan mempengaruhi cara seorang anak bergaul dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, kecerdasan interpersonal juga akan sangat berpengaruh pada kemampuan berkomunikasi anak dan kemampuan anak menyelesaikan masalah dalam lingkungan pergaulannya. Yang berikut adalah ciri-ciri dari kecerdasan interpersonal. Yang pertama, mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, anak mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan berbagai cara. Yang ketiga, anak mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, memiliki kemampuan sebagai penengah dalam suatu masalah. Yang kelima, anak mampu bekerja sama dengan orang lain yang beragam latar belakangnya. Yang keenam, anak memiliki kepekaan terhadap perasaan dan mental orang lain. Yang berikut adalah dimensi kecerdasan interpersonal. Yang pertama ada social sensitivity atau sensitivitas sosial, yaitu kemampuan anak untuk mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun nonverbal. Anak yang memiliki sensitivitas sosial yang tinggi akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain, entah reaksi positif maupun negatif. Yang berikut adalah social insight, yaitu kemampuan anak untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan relasi sosial yang telah dibangun anak. Di dalamnya terdapat juga kemampuan anak dalam memahami situasi sosial dan etika sosial, sehingga anak mampu menyesuaikan diri. Yang berikut adalah social communication atau penguasaan keterampilan komunikasi sosial, yaitu kemampuan anak untuk menggunakan proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Dalam proses menciptakan, membangun, dan mempertahankan relasi sosial, remaja membutuhkan sarana. Dan sarana yang digunakan adalah melalui proses berkomunikasi, yaitu mencakup baik komunikasi verbal, nonverbal, maupun komunikasi melalui penampilan fisik. Yang berikut adalah cara menstimulasi kecerdasan interpersonal pada anak. Yang pertama, melalui komunikasi. Mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak bisa kita mulai dengan mengajak anak untuk menyampaikan pendapatnya melalui berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ajak anak untuk berani memberikan pendapatnya sendiri. Ajak anak untuk berpikir apa dampak yang terjadi. Berilah kesempatan pada anak untuk berbicara mengenai dirinya sendiri. Yang berikut adalah hubungan dengan orang lain.
Sebagai orang tua, tentu perlu menanamkan kebiasaan baik yang juga bermanfaat bagi anak dalam menjaga hubungannya dengan orang lain. Kita harus memperkenalkan 4 kata ajaib yang harus selalu kita sampaikan pada orang lain, baik sebelum atau setelah mendapat sesuatu. Apa saja? Yaitu terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Yang berikut adalah kasih sayang. Pada dasarnya, setiap anak sudah memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Hal ini dapat dilihat bagaimana cara mereka dalam memperlakukan mainan atau orang tuanya ketika sakit. Namun, tentu hal ini berbeda dengan orang di luar lingkaran keluarga. Untuk terus menumbuhkan rasa kasih sayang penuh terhadap sesama, maka kita perlu mengajak anak dalam memperhatikan sekitarnya, seperti merawat dan memberikan makanan hewan terhadap hewan kesayangannya. Yang berikut adalah kepemilikan. Bagi anak yang masih usia dini akan selalu merasa jika semua benda merupakan miliknya. Maka orang tua perlu mengajarkan pada anak bagaimana benda miliknya dan mana benda milik orang lain. Orang tua juga perlu mengajarkan tentang hak barang tersebut untuk dirawat dan juga dijaga. Tidak hanya itu, orang tua tentu perlu mengajarkan pada anak untuk meminta izin terlebih dahulu ketika akan memakai barang milik orang lain. Yang berikut tentang berbagi. Anak di usia dini memang masih kentara dengan fase egois, tetapi tidak ada salahnya jika orang tua mengajak anak untuk belajar berbagi sejak usia dini, tentunya tanpa ada paksaan. Sebelum mengajak anak berbagi, sebaiknya kita memberi contoh terlebih dahulu pada anak. Perlahan, anak akan tertarik untuk melakukan aktivitas yang sedang kita lakukan, dan seiring berjalannya waktu, mereka akan dengan sukarela ikut terlibat. Yang berikut tentang kepedulian. Dalam menstimulasi kecerdasan interpersonal anak, orang tua perlu memupuk rasa kepekaan dan kepedulian anak sejak dini. Kepedulian ini bisa mencakup banyak hal, termasuk bagaimana peduli pada perasaan orang lain. Selain itu, banyak hal yang bisa orang tua lakukan untuk mengasah kepedulian tersebut. Yang berikut adalah kemandirian. Bagi anak yang mandiri sejak usia dini akan lebih mudah dalam menolong orang lain. Hal ini karena anak yang mandiri tidak bergantung pada orang lain dan membuat anak membiasakan diri untuk bisa menolong orang lain. Orang tua bisa menjadi aktivitas makan sendiri, mandi sendiri, memakai baju sendiri, atau memakai sepatu sendiri dengan cara yang menyenangkan. Yang berikut adalah perasaan. Seorang anak tentu perlu untuk diasah kepekaannya terhadap sesama. Salah satu cara untuk mengasah kepekaan tersebut dengan mengenalkan berbagai emosi yang dirasakan sehari-hari. Misalnya, orang tua bisa mengenalkannya melalui buku cerita atau permainan-permainan lainnya. Contohnya seperti menebak ekspresi wajah. Yang berikut adalah bermain dengan teman sebaya. Anak-anak tentu identik dengan bermain. Bermain juga bisa membantu anak untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal pada dirinya. Misalnya bermain benteng-bentengan. Membangun benteng tentu memerlukan kerjasama dalam tim dan juga memberikan kesempatan bagi anak dan temannya untuk melatih kreativitas dan juga komunikasi. Yang berikutnya adalah mewawancarai orang lain. Tanyakan pada anak hal seperti apa yang paling membuatnya tertarik. Ajaklah anak untuk mewawancarai orang yang dipilih dengan memintanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahuinya. Melalui kegiatan ini, tentu anak akan belajar berinteraksi dan memahami cerita orang lain. Yang berikut adalah profesi ketika anak memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi. Anak bisa
menjadi seorang psikolog atau konselor, menjadi seorang penulis, terapis, teolog, pengusaha, dan penyiar. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan sebagai bahan UTS dari Apriani Stelin Bunga dan Yevi Buan. Kami minta maaf jika dalam penyampaian materi kami mendapatkan berbagai kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri dan kami pamit. Selamat malam dan shalom.